أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilka itulah ayyam, hari-hari, nudawiluha bainan nas, kami pergantikan silih berganti. Itulah hari-hari kami pergantikan silih berganti, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Untuk apa digantikan Allah itu? Tujuannya yang pertama, waliya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap. Ini tujuan yang pertama. Satu, siapa yang imannya tetap istiqomah. Karena banyak yang istiqomah tahun lalu, tahun ini tumbang. Waliya'lamallahu alladzina amanu. Datang tahun 1443, berganti 1444, berubah 1445. Allah ingin uji. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ini yang kedua. Allah ingin melihat siapa yang menjadi syahid, syuhada. Dua. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Allah ingin menyeleksi. Ini kafir, ini munafik, ini beriman. Ini satu. Yang dua tadi, di antara yang beriman itu, yang paling tinggi, yang pertengahan, yang paling bawah. Tiga. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Menghukum orang kafir. Empat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu. Empat. Jihad, bersungguh-sungguh. Wa ya'lamas sabirin. 5. 6. 4, 5, 6. Sabar. 3 ayat. Tapi kalau dipotong-potong, 1 ayat itu 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ini disebut dengan husnul tartib, keindahan susunan ayat dalam Quran. Dia pasang 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami pergantikan silih berganti. Kalau dihitung dengan syamsiyah, matahari, dihitung dengan qamariyah, dengan bulan. Syamsiyah matahari, qamariyah bulan. Ibadah kita tidak dengan syamsiyah. Kalau ibadah kita dengan syamsiyah, tidak ada ikhtilaf. Bulan puasa jatuh pada 1 Januari. Tapi ibadah kita pakai qamariyah. Qamar bulan. Qamar bulan. Anak bulan itu disebut dengan hilal. Nampak anak bulan. Kenapa kita pakai qamariyah? Kenapa tidak pakai syamsiyah? Kalau bulan puasa itu 1 Januari, seumur hiduplah kita puasa musim dingin. Karena Januari itu dingin. Tapi begitu puasa dibuat qamariyah jatuh nanti insya Allah 1 April. Mundur 10 hari, tahun depan 11 hari, 19 Maret. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi.
Akhirnya bulan puasa pernah di bulan Januari musim dingin, pernah di bulan Juli musim panas, pernah di musim gugur, pernah di musim bunga. Keadilan Allah. Tapi itu tak dirasakan orang Indonesia karena kita tak pernah mengalami 4 musim itu. Musim panas, musim hujan. Dulu zaman ana di Mesir puasa tahun 98 tuh puasa bulan November. Musim dingin, enak. Musim dingin sahurnya jam 5, bukanya jam 5. 12 jam. Beberapa tahun yang lalu pas bulan Agustus. Sahurnya jam 4, bukanya jam 8 malam. Waduh bang, kata adik kelas kami sekarang, nasib kalian lah. Aku dulu enak puas, dingin, tak panas, sudahlah panas. Kan nggak masalah Ustadz. Januari, Februari, Maret kita pakai Syamsiyah. Syams punya Allah, Qamar juga punya Allah. Jadi kalau kita sambut tahun Syamsiyah, punya Allah. Kita sambut Qamariyah, punya Allah. Ya nggak apa-apa, tadi malam kita ramai-ramai menyambut. Kita hidupkan mercun dalam rangka menyambut Syamsiyah. Sebagaimana kita menyambut Qamariyah. Diciptakan Allah matahari dan bulan lita'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu tahu jumlah bilangan tahun. Logikanya betul. Tapi historisnya salah. Kenapa? Karena penggunaan Syamsiyah Januari itu dibuat oleh Kaisar dari Romawi, Bizantium, Julius. Lalu kemudian datanglah Paus Gregorius merubah kalender itu menjadi dibakaikan, dia dimodifnya nama menjadi kalender Gregorian kalender. Maka kalender yang sekarang ini disebut dengan Gregorian kalender karena dibuat oleh Paus Gregorius. Ketika PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, membuat persatuan bangsa-bangsa di dunia, tak seragam kalendernya. Yang ini pakai tahun ini, yang ini pakai Jepang lain, Korea lain. Maka payahlah ngundang orang kalau tanggalnya lain-lain. Besok datang ya surat undangan menurut Jepang kalender, menurut Korea, menurut Jawa tahun Saka. Diseragamkan aja lah. Pas mau diseragamkan pakai mana? Apakah mungkin orang Eropa mau pakai Muharram? Diseragamkan, dipakai Gregorian kalender. Cara penghitungan mataharinya tak bermasalah, tapi historisnya bermasalah. Karena berawal dari kalender orang pagan. Pagan artinya penyembah berhala. Paganisme. Berhala yang pertama bernama Januari. Januari adalah berhala yang kepalanya dua wajahnya, satu ke depan, satu ke belakang. Maka dibuat itu bulan yang pertama karena dia melihat masa lalu. Masa lalu 2021, masa depan 2022. Jadi kalau ada orang namanya Januari, berarti dia mohon maaf Pak Januari. Nanti kita bisa disomasi sama Ikatan Januari. Oke lah, kita anggaplah kita ikut mau seragam. Maksud ana, janganlah gara-gara ini lalu kita lupakan Qamariyah.
Kalau mau buat surat atau mau buat khususnya bupati, gubernur, wali kota se-Indonesia, atau buatlah tanggal sekian garis miring. Nah, karena perhitungan ini, sedangkan ini historisnya Masya Allah adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami perputarkan silih berganti hari-hari itu. Perputaran matahari, perputaran bulan, hasil dari perputaran bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan cara ibadah, haji juga ikut itu. Perputaran matahari dipakai dunia internasional karena politik, karena historis. Tujuannya sekarang supaya kalau ini diterjemahkan secara letterlik, waliya'lama, ya'lama, ilmu. Ilmu artinya tahu. Allah pergantikan siang dan malam silih berganti supaya Allah tahu. Dibuatnya tahun 1000, dibuatnya kemarin, dibuatnya hari ini, dibuatnya besok. Supaya Allah tahu. Kalau begitu berarti kemarin Allah tak tahu. Rusak akidah kita. Apakah Allah mengalami masa tak tahu? Ustadz membuat ujian. Tujuannya supaya tahu mana murid yang belajar, mana murid yang tidak belajar. Berarti sebelum ujian itu Ustadz tak tahu. Karena tak tahu maka dia buat ujian. Kalau begitu logika kita pakai sama Allah, sama kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tak tahu. Karena Allah tak tahu maka Allah ingin tahu. Dibuatnya tahun 2022. Dia mau tahu kira-kira siapa yang beriman. Rusak akidah. Kita bukan Mu'tazilah, kita Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, Allah tahu yang kemarin, Allah tahu hari ini, Allah tahu akan datang. Inilah yang menyebabkan orang terjerumus pada Jabariyah. Allah tahu tak bahwa si fulan itu akan melakukan perbuatan pakai narkoba. Tahun 2022 si fulan akan melakukan perbuatan narkoba. Allah tahu apa tak tahu? Tahu. Allah tahu. Ilmu aja lah. Allah ilmu. Kata Mu'tazilah, Allah tak tahu. Karena Allah tak tahu berarti sebelumnya ada jahil bagi Allah. Ini kelompok ini namanya Mu'tazilah. Sedangkan yang satu mengatakan Allah tahu. Dan pengetahuan Allah itu memaksa. Ini Jabariyah. Lalu yang Ahlus Sunnah di tengah. Allah tahu, tapi pengetahuan Allah tidak memaksa. Memang susah memahami ini kalau belum sarapan. Tahun 2022, tahu tak Allah apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini? Tahu. Allah tak tahu. Maka dia nunggu perkembangan. Apa kira-kira yang terjadi? Siapa ini yang mengatakan begini? Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah Allah tak tahu. Setelah Tuhan menciptakan dunia ini, dia tidak tahu secara detail. Manusia itu dia ciptakan, akhirnya dia menunggu. Berarti sebelum itu Tuhan tak tahu. Itu kata Mu'tazilah. Tahukah apa yang akan terjadi besok? Tahu. Pengetahuan dia itu memaksa atau tidak memaksa? Kalau tidak memaksa, Ahlus Sunnah. Kalau pengetahuannya itu memaksa, Jabariyah. Memaksa itu bahasa Arabnya jabr. Nyambung. Ustadz Qurtubi punya murid. Ustadz Qurtubi tahu bahwa murid ini tidak lulus. Apakah pengetahuan Ustadz Qurtubi tentang murid itu memaksa murid itu untuk tidak lulus? Disitulah persimpangan antara Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Oh, kenapa pakai sabu? Ini kehendak Allah. Aku sebetulnya nggak mau pakai sabu nih Pak Ustadz. Tapi Allah memaksa aku. Jabariyah itu. Jadi di Indonesia ini sebenarnya mengaku Ahlus Sunnah, tapi sebetulnya banyak perilakunya Jabariyah. Karena menurut dia pengetahuan Allah terhadap dirinya memaksanya. Dia berada di bawah keterpaksaan. Dia macam wayang aja. Sebetulnya aku ini tak punya kuasa. Allah belokkan aku ke sini, akhirnya aku jadi prostitusi online. Tertangkap sama polisi. Kenapa Anda melakukan ini? Takdir Pak polisi. Berarti dia terjerumus pada Jabariyah. Kita meyakini bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi tahun ini sampai hari kiamat. Tapi pengetahuan Allah itu tidak memaksa. Karena kita diberi kuasa. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita diberikan kebebasan.
untuk menulis atau tidak menulis. Apakah Tuhan tahu apa yang akan saya tulis? Tuhan tahu. Kalau Tuhan tidak tahu, jatuh kita ke sini. Kalau Tuhan tahu dan pengetahuan Tuhan memaksa kita sehingga kita tidak bisa untuk memilih, kita menjadi makhluk yang apatis, jatuh kita ke sini. Akidah ini mesti dilurus. Tuhan tahu, tapi Tuhan, pengetahuan Tuhan itu tidak memaksa. Dia tetap berikan kita kebebasan. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi menerjemahkan ayat ini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, Allah ingin menguji siapa yang tetap imannya. Di antara pilihan-pilihan ini, mau murtad atau iman? Iman. Mau sabu atau masjid? Masjid. Mau riba atau bank syariah? Syariah. Kita terus tepat pada pilihannya. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, supaya kamu jadi syahid, mati konyol atau mati syahid. Syarat syuhada iman. Tidak mungkin orang mati syahid kalau tidak beriman. Iman yang kuatlah yang membuat orang bercita-cita menjadi mati. Kalau kuat imannya, pasti dia akan mati syahid. Karena kalau tidak kuat imannya, dia akan perang pakai pampers. Tentara Israel dikasih $100 satu hari yang kopral-kopral, dikasih pampers, baru siap berperang. Kalau tidak menggigil ketakutan. Tentara Hamas Palestina tak takut sedikit pun. Karena sampai dia pada tingkat la khaufun alaihim, tak ada takut. Walahum yahzanun. Di mana kuncinya? Iman. Perilaku yang berdasarkan iman jadi syahid. Syahid nampaknya tapi sebenarnya bukan karena iman. Makanya ketika ada seorang, selamat ya kau sudah jadi syahid. Nabi melihat, belum tentu kata Nabi. Boleh jadi waktu mau perang itu niatnya mau dapat harta rampasan perang. Innamal a'malu binniyat. Semua yang berawal dari iman barulah diterima syahid. Syahid yang benar adalah efek dari iman yang benar. Waliyumahhisallahu alladhina aman. Proses seleksi. Manusia dibagi menjadi 3. Kafir, munafik, mukmin. Ini dia. Mukmin ini diseleksi lagi. Waliyumahhisal. Asal kata seleksi ditapis. Nih, saring. Untuk mana tepung mana ini. Orang di laut mau menyeleksi ikan. Ikan besar, ikan kecil. Saring lagi. Mukmin tingkat tinggi. Pertengahan. Iman paling bawah. Wa yamhaqal kafirin. Allah ingin menghukum orang kafir. Ini kena azab, ini pun kena azab. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Telah diseleksi, muncullah dapat orang beriman tadi. Orang beriman pun sekarang dilihat Allah Ta'ala. Siapa yang berjihad. Jihad dengan apa? Amwal, harta, anfus, diri. Harta dan diri. Puncaknya adalah sabar. Sabar waktu apa? 1, 2, 3. Sabar ketika melawan dosa. Sabar ketika beramal. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ditimpa musibah banyak yang bisa. Aceh kena tsunami, sabar. Lombok kena gempa, sabar. Angin puting beliung, sabar. Semeru, sabar. Ini namanya sabar musibah. Sabar beramal. Handphone sudah berbunyi tahajud. Ini boleh baca. Sabar beramal. Sabar menolak dosa. Datang orang bawa duit sekoper mau ngajak mabuk, mau ngajak ini. Inilah sabar-sabar yang berat. Disangka orang ini sabar. Jadi kalau orang ngaji ditengoknya agama ini enggak fun-fun. Saya sangka beragama itu kemarin enjoy aja Ustaz, tapi setelah tengok berat sekali beragama ini. Udahlah seleksi, habis itu mati syahid, baru nikah Pak Ustaz. Dah cerita mati syahid. Baru aja beli mobil Pak Ustaz, kreditnya belum lunas, sudah diajak mati syahid. Makanya pengajian itu Ustaz itu dokter. Ustaz itu dokter, dia menyampaikan sesuatu. Antum tengok kalau ana
Antum misalnya ngikut anak, tiba-tiba nanti pas ketemu sama orang baru hijrah, pokoknya kayaknya pengajian Ustadz tadi kayak nggak bergizi ya, tak berkualitas ya. Anak sesuaikan dosisnya. Ketemukan sama artis baru hijrah, anak bahas ini, tak jadi dia hijrah. Baru saya cerita hijrah, langsung cerita bahwa beriman itu ada seleksinya. Patah arang. Habis itu cerita pula jihad lagi. Harta, diri, ketakutan. Sesuai. Udah mau sholat, dah alhamdulillah. Baru belajar wudhu, diajak cerita ini, habislah. Inilah yang mau kita pegang di tahun-tahun ini. Kita kaji di awal tahun, Gregorian kalender. Kalau cerita hijrah sekarang kita 28 Jumadil Awal, 28 Jumadil Awal, 30 Jumadal Ula, 1443, 1397, 46, 30 Jumadil Awal, anak 46 tahun. Menurut Maria, kalau menurut Gregorian belum, mesti kita hitung Hijriah. Dan kita menganggap nanti kita hitung 63, masih lama lagi rupanya, udah lewat. Selalu ada nih dalam pikiran kita. Tidak kita salah jalan. Komaria? Mana pula Nabi pakai Januari, Februari? Secara umur Nabi itu kalau hitung Januari belum sampai 63, 60-an lah. Begitu pedenya orang pas dirayakan sama cucu-cucunya 62 kan. Doakan ya Ustadz, saya ini rasanya setahun lagi. Udah lewat Pak. Setahun lagi kata dia. Yang Nabi 63, malam ini yang umurnya 62 tahun 11 bulan. Hati-hati ya Allah, kata ibu. Dia anggapnya 62 11 bulan. Udah lewat 2 tahun yang lalu. Salah pandang, salah paham gara-gara salah ilmu. Tapi kalau kita sampai pada hakikat, tidak mengengok 62 tahun. Kapanpun kita akan mati. Sisa umur. Anak menganggap ini sisa umur. Kawan satu kelas sama-sama di UIN. Kepala desa. Kawan satu kelas sama-sama meninggal. Jadi anak anggap ini adalah sisa umur. Anggap ini hari terakhir. Besok akan mati. Itu tulisan di WhatsApp yang baru. Tulisan WA yang baru itu. Coba untuk buka WA. Ini hari terakhir. Ya, alhamdulillah. 1 Januari 2022, anggap ini hari terakhir. Besok akan mati. Kalau ini hari terakhir kita akan serius. Kita akan buat seolah-olah ini amalku yang terakhir. Ini sholat subuhku yang terakhir. Kaji kita pada subuh ini bermanfaat insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.